Baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Marilonga akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya nama Nadia Rebecca Benge selaku ketua. Saya James Sibira. Saya Placida Lucia Ule. Baik, selamat sore. Saya akan menceritakan tentang kisah seorang pahlawan yang bernama Marilonga. Marilonga dilahirkan dari rahim seorang ibu yang bernama Kumbakure di Batunggere, Rio Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Pada awalnya Marilonga diberi nama sayur pare yang sangat pahit rasanya. Ayahnya Longa memilih nama lebah yang bermakna pahit, berharap anaknya dapat memiliki sifat yang tegas. Namun seiring berjalannya waktu, lebah Longa mengalami sakit-sakitan dan selalu cengeng. Suatu malam, Longarowa bermimpi bahwa anaknya harus diganti namanya menjadi Mari. Mari adalah sejenis pohon yang kulitnya sangat pahit dan keras kayunya. Dengan dihadiri oleh tokoh adat setempat, lebah secara resmi diganti namanya menjadi Marilonga. Sejak saat itu, Marilonga tumbuh dengan sangat sehat. Sejak usianya yang sekitar 4 tahun, Marilonga sudah belajar memanah. Kepemimpinan Marilonga sudah terlihat ketika ia bermain peperangan bersama teman-temannya. Pada usia 8 tahun, Marilonga sudah terbiasa ikut berburu di hutan bersama orang-orang desa. Marilonga juga dikenal sebagai seorang pengembara. Ia mengembara dari ujung Flores, bahkan sampai ke beberapa pulau terdekat Flores. Pengalamannya sejak kecil membuat cara pandang dan wawasannya semakin luas. Selama perjalanannya, Marilonga melihat dengan matanya sendiri penderitaan orang Flores dari ujung barat hingga timur. Bagi yang mau melawan Belanda, mereka ditangkap, dipukul, ditendang, bahkan dimasukkan ke dalam bui. Dengan modal kepemimpinan dan keberaniannya, Marilonga bertekad untuk melakukan revolusi menentang Belanda. Langkah awalnya adalah mencari simpatisan dengan mengadakan gerak mula dari kampung ke kampung. Marilonga sangat disegani oleh masyarakat Ende karena ia juga memiliki rasa sosial yang tinggi terhadap sesama manusia. Ia suka menolong dan mendahulukan kepentingan orang banyak. Marilonga bergaul dengan siapa saja tanpa memandang bulu. Tidak ada perbedaan perilaku antara satu orang dengan orang lain. Hal inilah yang membuat Marilonga dapat diakui sebagai sosok pemimpin yang tangguh dan menjadi idola masyarakat saat itu. Marilonga tiba di ujung masa pengembaranya ketika ia bertemu dengan Derundoki yang menjadi istrinya. Selain Derundoki, Marilonga juga memiliki 6 orang selir, yaitu Kapimbipi, Wetinduru, Faibilo, Wetiatu, Tiduaru Atu, dan Belabajo. Pada tahun 1907, Marilonga digugur di tangan Kapten Christoffel di depan benteng Watunggere. Kini kisah Marilonga dengan masa kejayaannya tinggal cerita lusuh dan usang. Kesaktian dan kepemimpinan Marilonga hanya selembar sejarah yang kini masih terlukis pada nama salah satu jalan di kota Ende, Jalan Marilonga. Ia memberikan roh dan semangat bagi generasi penerusnya untuk terus membangun negeri ini dengan semboyan Topodoga Aebere Iwasele, yang artinya tanpa menyerah dan tanpa kenal lelah. Pesan moral yang diambil dari kisah Marilonga. Marilonga membela masyarakat Endelio. Ia juga memiliki jiwa kesatria, rasa tanggung jawab, dan berbakti kepada orang tuanya. Ia juga menjadi sosok pahlawan yang memotivasi masyarakat setempat untuk terus berjuang mempertahankan hak-hak mereka. Sekian dan terima kasih cerita dari kami kelompok Marilonga.